Cuman dalam 5 menit langsung celing berubah ya. Jadi yang kita lihat di sini adalah kebanyakan wanita itu ingin cantik instan, yaitu menggunakan kosmetiknya yang begitu tebal. Padahal kalau cantik itu nggak harus dari kosmetik ya Bu ya, berawal dari kulit yang sehat. Jadi sebenarnya kulit sehat itu yang paling utama. Bahkan kadang-kadang ya kalau lihat, pernah nggak ibu-ibu lihat pakai kosmetiknya kok nggak nempel-nempel gitu kayak topeng gitu, pernah nggak Bu? Itu karena ingin nempel tetapi kulitnya banyak kulit mati, sel kulit mati. Jadi akhirnya kayak dicat ya, mau dicat dinding, tapi catnya kok nggak nempel-nempel, selalu kelupas. Jadi sebenarnya kita berawal dari kecantikan itu dimulai dari kulit yang sehat. Tapi kalau yang datang di sini sih semuanya cantik-cantik semua ya. Nah, ada yang ganteng-ganteng lah, ada bapak 2 di pojok sana ya. Saya seneng loh kalau ada acaranya Dermanan yang datang itu ada bapak-bapaknya, seneng gitu ya. Karena ternyata laki-laki juga sekarang peduli dengan kulit yang glowing ya. Nah, oke. Kecantikan kita itu sebenarnya diawali dari kulit yang sehat. Faktanya yang kita temukan di Indonesia, ternyata faktanya ini yang kita temukan. Jadi dari dokter-dokter di klinik kecantikan mereka melaporkan, ternyata banyak yang datang ke klinik ditemukan sudah dalam kondisi seperti ini. Pernah nggak ibu-ibu lihat seperti ini kondisinya? Pernah ya? Yang mana Bu? Yang ibu pernah lihat? Foto yang mana? Pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Kebanyakan yang beruntusannya Bu ya. Apalagi? Pernah lihat yang mana? Nomor 2, nah ini biasanya banyak di pasar juga, ibu-ibu di pasar itu banyak, nanti kita akan jelaskan apa itu. Apalagi Bu? Bekas jerawat, oke. Nah yang pertama ini, pernah ibu-ibu lihat, itu kulitnya udah licin kayak keramik ya, licin banget ya. Kalau lalat hinggap di situ langsung kepleset loh Bu ya, langsung jatuh lalatnya. Jadi ini saking tipisnya kulit, sampai pembuluh darahnya itu udah kelihatan. Jadi kalau nanti kita akan lihat sebentar ada lapisan-lapisan kulit ya. Ibu-ibu kalau sering kita elus ini, yang dielus oleh bapak-bapak ya Pak ya, ini yang namanya kulit ari, bahasa awam ya, kulit ari. Pernah lihat buah salak? Pernah ya Bu ya? Pernah kelupas buah salak? Itu kan ada kulit arinya ya, yang tipis itu. Sama juga di permukaan kulit kita, itu ada namanya lapisan tipis yang disebut dengan epidermis. Nah, di bawahnya epidermis ada lapisan kulit yang namanya dermis yang letaknya pembuluh darah. Artinya kalau sudah tipis seperti ini, berarti epidermisnya udah tipis, ya Bu ya? Berarti epidermisnya ini kadang udah dikelupasin epidermisnya. Nah, muncullah pembuluh darah. Kenapa? Ini ada namanya telangiektasis. Ini ketika pembuluh darahnya udah menonjol, sudah kelihatan banget ya. Ini biasanya kalau yang sering menggunakan namanya steroid ya. Krim-krim yang ada namanya steroid. Nah, kemudian yang tengah ini sampai kayak ada pulau-pulau ya, kayak ada kupu-kupu kanan dan kiri. Bahkan di situ mungkin Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan ya. Ini ada flek-flek hitam yang disebut dengan melasma. Ini kalau mereka yang menggunakan krim, yang banyak mungkin menggunakan ada merkuri, hidrokuinon, yang kadang-kadang. Jadi sebenarnya gini, banyak persepsi yang salah di masyarakat ya. Krim dokter itu jelek, enggak. Krim dokter itu bagus selama dalam pengawasan dokter. Nah, yang terjadi adalah pakai krimnya dokter, kemudian pakai produk skincare, krimnya langsung dihentikan. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi lagi pakai krim karena pakai produk yang baru, akhirnya besok langsung stop krimnya. Nah, ketika stop krimnya, muncullah yang namanya melasma. Nah, jadi di sini bukan krimnya yang jelek dari dokter, tetapi edukasi yang nggak nyampe. Kadang-kadang hanya dengar aja. Kita ketemu kemarin di Purwodadi loh, seorang ibu itu kulitnya bukan lagi melasma, sampai udah ochronosis. Ochronosis ini kulitnya udah menebal, udah kering, sampai lapisan tanduknya ini sudah ada banyak fleknya. Nah, ini yang sudah lebih parah. Ini kalau sudah pemakaiannya agak lama dengan krim dan tidak dengan pengawasan. Jadi dalam 3 bulan itu udah ganti-ganti krim dokter sampai 3 kali. Jadi dia nggak puas, orang kan maunya instan ya Bu ya. Kalau bisa seminggu langsung kinclong, langsung putih gitu. Kalau bisa putih dalam seminggu. Nggak puas, langsung ganti lagi krim. Nggak puas, ganti lagi krim. Jadi saking nggak puasnya, munculnya seperti ini. Nah, berikutnya yang sering muncul adalah beruntusan. Pernah pakai sabun kemudian muncul jerawat kecil-kecil, pernah? Nah,
Itu karena disebabkan karena tidak cocok dengan keasaman kulit. Jadi keasaman kulit nanti kita akan bahas sebentar di produknya ya. Dan yang terakhir yang namanya breakout. Sesudah pakai skincare, hentikan skincare-nya, muncul nih jerawatnya gede-gede. Nah pertanyaannya, di Kediri banyak nggak yang seperti ini? Banyak nggak? Ada nggak yang ngalamin sekarang? Oh ada. Bu Kristi. Ada yang ngalamin. Nah, inilah yang menjadi awal kenapa Dermaline hadir. Ya kalau kita bilang ya, sebenarnya bisnis skincare reseller itu banyak nggak? Skincare di mana-mana banyak ya. Bisnis klinik kecantikan banyak nggak? Banyak juga. Di Kediri banyak klinik kecantikan? Banyak sekali. Nah, sudah ada bisnis skincare yang banyak klinik kecantikan juga. Kok Dermaline mau hadir? Kan jadi pertanyaan ya. Kenapa Dermaline hadir lagi? Karena Dermaline masih menemukan banyak keresahan di masyarakat, yaitu dalam penjualan skincare tidak disertai dengan edukasi. Nah, kadang-kadang bahkan ibu-ibu beli skincare-nya online, benar ya Bu ya? Wah, karena ada promo gratis ongkir, nah langsung belinya online. Sesudah dapat masalah, kontak penjualnya nggak bisa jawab. Nah, dan yang lebih parah lagi, kalau ditanya sama penjualnya jawab gini, pakai aja itu lagi deh detox. Pernah dengar gitu nggak? Wah, oke, masih sabar detox katanya ya. Nunggu sebulan lagi, kok masih gini lagi? Itu masih detox. Lanjut lagi, 2 bulan masih detox ya. Ini yang seringkali kita resah ya. Nah, sebenarnya nggak seperti itu. Di kulit itu nggak ada yang namanya detox di kulit ya. Nggak ada namanya detox di kulit. Artinya bahan aktif yang dalam krim atau dalam skincare itu nggak cocok. Nah, kadang-kadang penjual tidak dibekali dengan edukasi. Nah, karena itu Dermaline berharap dengan adanya Dermaline kita bisa memberikan edukasi ke banyak wanita. Karena kan populasi kita banyak wanita ya Bu ya. Ya, bapak-bapak coba kita hitung aja di ruangan. Yang laki siapa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari berapa orang yang hadir? Ada 40? 7 dari 40. Berarti laki-laki makin lama makin punah ya Bu ya. Laki-laki kita makin lama makin habis loh Pak ya. Laki-laki ke depannya makin hilang ya. Lama-lama laki makin mahal Pak. Bisa jual mahal nanti Pak ya. Jadi kita harus memberikan edukasi karena sekarang wanita banyak menjual produk dan memakai produk tidak ada edukasinya. Yang kedua, permintaan market itu tinggi. Jadi kenapa Dermaline hadir? Karena permintaan skincare itu lagi tinggi. Ibu-ibu nggak sadar, nah kita bawa datanya ya. Marketnya tingginya seperti apa nih? Waktu kita pandemi ini udah mau 2 tahun, sudah 2 tahun kan? Pandemi udah 2 tahun, dikit lagi masuk TK ya. Ya sekarang kan pandemi udah 2 tahun. Kalau udah 5 tahun nanti masuk TK ya. Jadi kita selama pandemi ternyata ada sebuah fakta menarik. Ketika pandemi, penjualan yang terbesar di marketplace toko online ya, ternyata paling tinggi itu adalah skincare. Nah, ibu-ibu apoteker pasti heran ya. Harusnya selama pandemi lakunya suplemen, tapi justru hasil dari Shopee itu menunjukkan bahwa 54% penjualan tertinggi di toko online itu adalah ternyata skincare. Kok bisa ya skincare-nya laku pada saat pandemi? Pertama, ibu-ibu lebih punya banyak waktu nggak di rumah? Kesempatan mengurus diri ya Bu ya. Yang kedua, lebih sering di depan layar nggak Bu? Lebih sering. Dan ibu-ibu kalau foto selfie, ada nggak yang cuma sekali fotonya Bu? Cekrek sekali aja langsung posting, ada nggak? Nggak ada. Berapa kali Bu? 5, 10 ya. Jadi handphonenya ibu-ibu yang paling sering habis memorinya karena fotonya banyak. Sekali foto tadi aja udah berapa cek. Nah nanti baru dipilih salah satu aja. Ya, cari posenya ya. Dan cari juga, oh ini yang lebih keren yang ini. Ya itu ternyata banyak wanita ketika pandemi pingin tampil glowing. Nah akhirnya penjualan skincare-nya meningkat. Nah bahkan ini data dari industrinya. Kalau tadi kan dari jualannya. Dari industri perawatan kulit Indonesia menurut Kementerian Perindustrian tahun ini akan naik dari 6
6,03 miliar US dollar akan jadi 8,46 miliar US dollar. Pertanyaannya, ketika marketnya ini naik, kita untung apa enggak? Kita ngambil untungnya apa enggak? Karena ternyata kalau kita main di bisnis skincare ini lagi cuan-cuannya, lagi bagus-bagusnya ya. Itulah kenapa Dermanan hadir. Jadi kita ingin menjadi solusi supaya kulit sehat dan glowing, dan supaya kalau nanti ibu-ibu menjalankan bisnisnya bisa menuai hasil dari bisnis Dermanine. Jadi kita akan merekap ada 6 keunikan di bisnis Dermanine. Yang pertama keunikannya adalah kita produknya nggak perlu khawatir karena kita diproduksi di pabrik yang mengikuti CPKB. Jadi cara pembuatan kosmetik yang benar. Jadi semua produknya ini sudah ibu-ibu sudah yakin bahwa produknya dari pabrik deh, bukan dibeli di pasar, diracik sendiri, kemudian dijual. Ya, ini dari pabrik berstandarisasi CPKB dari BPOM. Dan semua produk ini, nah ada di depan ini semuanya ada izin edar BPOM-nya. Ibu-ibu sudah punya brosurnya ya, di situ semua ada nomor BPOM-nya. Jadi nggak perlu khawatir, semua bahan aktif di dalam produk kita itu bahan aktifnya sudah di-approve oleh BPOM. Ya, baru kemudian kita akan lihat satu persatu produknya. Kita akan bicara 2 masalah utama yang ada di Indonesia tentang masalah kulit. Yang pertama adalah tadi masalah flek ya. Masalah flek banyak di Indonesia. Karena itu kita menghadirkan namanya whitening series. Sebelum kita ke whitening series, karena kita mengusung edukasi, kita ingin menjelaskan ke ibu-ibu semuanya ya. Jadi di kulit kita ini itu ada namanya